Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu dengan Kang Indra, seorang trainer dari ESQ. Kita coba ngobrol-ngobrol santai. Kang Indra, apa kabar Kang? Alhamdulillah, Kang Dery, Damang. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Kang Indra? Ya biasalah karena di ESQ dunianya training consultant, ya sibuknya bagaimana kita apakah itu menawarkan maintenance atau training. Memang rata-rata sekarang online trainingnya Kang Dery. Oh iya, jadi masa Ya pandemi online. online ya Kang. Kang boleh sedikit diceritakan lebih gampang lagi ESQ itu sekarang perkembangannya seperti apa Kang? 2001 ESQ dimulai 2001 hingga 2020 ini kurang lebih 19 sudah 20 tahun perkembangan ESQ. Apa sih ESQ sebenarnya? Jadi manusia itu kan ketika dia akan berbuat, dia perlu motivasi, dia perlu tujuan, dia perlu kebahagiaan yang menjadi dorongan dia untuk berbuat. Yang pertama adalah motivasinya karena intelektual. Contoh dia bekerja karena uang, misalnya karena harta gitu. Ada juga motivasi yang kedua, dia bekerja karena pujian, karena diakui dari sebuah pekerjaan. Ada juga dia bekerja panggilan jiwa atau calling. Oke. Saya contohkan seperti ini, Bang Dery. Misalnya gini, seorang ibu memasak makanan buat siapa? Buat anak-anaknya. Kalau kita tanyakan kepada orang-orang, makanannya enak. Makanan siapa sih yang paling enak di muka bumi ini? Pasti buatan ibu. Apakah makanannya enak atau suasana yang nyaman? Tentu suasana. Okay. Seorang ibu, dia membuat makanan, dia tidak berpikir apakah anaknya akan mengembalikan makanan atau uang yang pernah ia berikan. Seorang ibu tidak berpikir pujian dari seorang anak, tapi seorang ibu menghadirkan cinta dan kasih sayang dalam hatinya. Dorongan itulah yang membuat ibu akan lakukan apapun. Bayangkan kalau semangat ini pula dialami, dirasakan oleh para pegawai, oleh karyawan. Sehingga bukan hanya dorongan intelektual, bukan seberapa uang yang didapatkan ketika bekerja, tapi jauh daripada itu ada sesuatu dalam hati dan jiwanya menjadikan dia punya meaning, punya makna, dia akan berbuat apapun. Sehingga hasil pekerjaannya, uang yang didapatkannya hanyalah sebuah akibat dari sesuatu yang ia lakukan, sudah doing the best, yang terbaik karena hatinya, karena makna dalam jiwanya. Wow, luar biasa. Itu metodenya bagaimana Kang? Metodenya memang kan begini, manusia itu kan dia kadang sadar jati dirinya, sadar alasan yang dimilikinya, metode yang dilakukannya. Kadang Tuhan membuat sebuah ujian, betul ya? Betul. Sebuah training, seperti misalnya tuh ada apa? Ada bencana alam, ada sakit, bahkan saudara kita kematian melanda. Tiga hal tersebut saya yakin dan percaya akan menjadikan orang kembali taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, masa ya sih kita nunggu tiga itu hadir baru kita taat kepada Tuhan sebagai sarana ibadah di hadapannya. Maka metode training ini adalah menghadirkan suasana itu. Jadi kita ya jangan dulu mengalami bencana, jangan dulu mengalami sakit baru kita sadar. Tapi dengan metode training itu menghadirkan suasana itu sehingga rasa dapat masuk ke dalam jiwa, maka kesadaran itu akan muncul. Nah, kesadaran itulah yang akan membuahkan tadi perbuatan atau calling, makna yang terbaik. Dibantu dengan suasana menghadirkan seperti karena itu ya. Kan kalau bencana alam ada suasana dong. Beda loh orang yang menceritakan bencana alam dengan orang yang merasakan bencana alam itu. Betul. Maka dalam ruangan training pun akan dihadirkan suasana itu. Karena suasana itu dihadirkan, maka tentu akan ada efek-efek di sana. Ada sound system yang menggelegar, ada layar LCD, ada LED. Harapannya apa? Harapan suasana yang terjadi itu akan terasa walaupun dia tidak melaksanakan secara real, tapi dengan suasana itu seolah real. Tidak hanya pegawai, apakah itu ibu rumah tangga, bahkan tidak hanya orang dewasa. Begitu pula anak-anaknya. Coba bayangkan kalau anak-anak SD sudah memiliki alasan dia sekolah, menggapai cita-cita, bukan hanya karena siapapun, tapi karena kehadiran Tuhan, karena kecintaan dia kepada nabinya kalau yang SD,
karena dia patuh kepada orang tuanya, saya yakin dia akan all out lah, Ya. terbaik. Berarti SMP dan SMA. ESQ ada juga buat anak-anak, untuk Ya, remaja, betul, Pak mahasiswa, dewasa ya Kang? Segmennya ya, Iya, ada untuk lengkap ya Kang? SD namanya kids, ada untuk SMP dan SMA, teenagers, ada juga buat mahasiswa dan dewasa. Siap. Nah ini Kang, kalau di Bandung nih, di Jawa Barat, ESQ mau menghubunginya kemana nih Kang? Ke saya aja Kang. Boleh. Alamat kantornya sekarang di mana Kang? Ya, kita punya alamat kantor cabang Bandung. Nah, ada kantornya nih. Nih, Siap. kamera boleh dekat lah ya. Ini nih. Siap. Jadi ada cabang ESQ di sini. Ada Jalan Sanggar Kencana 4 nomor 12. Sanggar Daerah Kencana 4. Bandung Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ya. WNT nomor teleponnya. Gitu Kang. Siap. Ini Kang satu lagi Kang. Kita Boleh kan banyak juga Kang. sekarang sedang ada di dalam program Ayo Peduli nih Kang, berbagi. Nah kalau ESQ sendiri dengan kegiatan-kegiatan seperti ini bagaimana Kang? Bisakah kita berkolaborasi seperti itu Kang? Oke. Ayo Peduli itu kan ketika orang peduli pasti orang itu punya alasan, betul nggak sih? Betul. Nah, misalnya begini, ada orang dia peduli, dia memberi. Saya mau tanya ke Kang Dery paling mudah begini, kenapa orang peduli itu menjadi kebaikan, kebahagiaan? Kalau anak kita sedang ulang tahun, Ya. kita berikan hadiah, Kang Dery. Betul. Siapa tuh anak Gazi ya? Gozi. Gozi sedang ulang tahun, terus diberikan hadiah oleh Kang Dery. Kira-kira mana yang paling bahagia Kang? Gozi yang menerima hadiah atau Kang Dery selaku ayah yang memberi hadiah? Ya saya mungkin sebagai Padahal sifatnya ayahnya, memberi. Memberi ya. Sifatnya memberikan kepedulian. Betul. Nah sebenarnya ketika orang peduli, ketika orang memberi, dia akan bahagia Kang sebenarnya. Bahagia yang tiada tara. Ya. Karena kebahagiaan ada 3 kan, ada kebahagiaan fisik. Kebahagiaan fisik itu dapat uang, dapat hadiah. Kebahagiaannya sifatnya menerima dan tergantung yang memberi. Memberi ya. Nah, dan sifatnya terbatas. Ya terbatas Ya. yang memberi berapa kan? Ya. Yang kedua ada kebahagiaan emosional berupa pujian. Kamu hebat, kamu jago lah, luar biasa. Betul. Itu pun menjadi sebuah kebahagiaan, tapi sifatnya terbatas dan tergantung orang lain. Betul. Tapi kalau kebahagiaan spiritual, salah satunya peduli di sini adalah ketika dia memberi siapapun 1 box nasi, mungkin buat kita 1 box nasi. Tapi bagi orang ketika melihat box nasi, dia memakan nasi itu, maka butiran nasi itu menjadi ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Masya Allah. Dimakan oleh dia, Ya. dinikmati oleh dia bertenaga, dia lakukan aktivitas, lakukan ibadah, maka setiap ibadahnya dia akan mengalir kebaikannya kepada orang yang memberi yang ikut kontribusi Iya. peduli ini. Mungkin bayangkan bukan hanya nasi kan butiran nasi. Jadi orang bertenaga, berbuat baik, mungkin dia tidak menyangka, tapi itulah cara makanya beramal soleh atau peduli atau sodako atau jariah ini adalah memang kebaikannya tuh apa namanya itu? Terus apa? MLM apa? Oh, iya. Terus-terusan Mengalir, gitu. ya. Dia makan nasi Bunga nih. berbunga. Kebayang kan sih? Dia makan Iya. nasi, dia sholat, kalau yang muslim ya, dia berbuat baik, dia mencari nafkah, mungkin ya nanti kan Iya, gitu ya, iya, ke iya. siapapun. Dia berbuat baik, amal solehnya mengalir tuh. Jadi ini menurut saya sih ini harus disupport karena kan peduli pada siapapun. Apalagi pada zaman sekarang ya, pada Iya, dirinya. iya. Zaman sekarang lah, zaman memang Tuhan sedang memberikan sebuah ujian COVID-19 supaya sandarannya hanyalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu Pak Wah, Dery. luar biasa. Sebagai penutup mungkin Kang dari ESQ ada kesan-pesan atau ingin yang disampaikan untuk teman-teman kami dari Inspirasi Positif Rumah Fit Kang. Apa Kang? Inspirasi Positif Rumah Fit. Jadi Rumah apa? Rumah Fit. Apa itu? Fit, fokus inovasi terpadu. Oh, keren. Jadi kita selalu ingin memberitakan hal-hal yang positif dan mudah-mudahan memberi inspirasi buat teman-teman semua. Mungkin ada pesan-pesan Kang. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kebaikan-kebaikan itu menjadi ladang ibadah, menjadi ladang kebahagiaan dirinya. Maka ketika kita berpikir positif, maka positif pula yang kita dapatkan. Allah sesuai perasaan hambanya. Kalau kita positif kepada apapun, maka Allah akan berikan itu semuanya kepada kita semuanya. Tapi kalau kita negatif akan kejadian ya seperti itu yang kita dapatkan. Maka luar biasa penggiat inspirasi dari Pak Dery ini, fit Kangnya, bagian memberi inspirasi positif. Manusia bisa jadi bertahan 2 hari 3 hari tanpa makan loh. Tuh.
Manusia bisa jadi bertahan hidup, bukan boleh jadi 2 atau 1 hari tanpa minum. Tapi manusia tidak bisa bertahan hidup 1 detik kalau dia tidak punya inspirasi dan harapan. Maka harus didukung nih, Pak Dery sama Kang Hasan ini luar biasa. Yang kedua, tentang kepedulian Pak Dery ya. Kita adalah seseorang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ada amalan yang luar biasa Bapak Ibu semua, sahabat semua. Ketika kita memberi kepada orang lain, memang secara fisiknya hilang sesuatu dalam diri kita, apakah uang atau tenaga kepada orang lain. Tapi jauh daripada itu Bapak Ibu semuanya, sesungguhnya kita sedang berinvestasi. Berinvestasi dengan tenaga, berinvestasi dengan uang. Namanya investasi akan kembali bertambah. Mungkin bisa jadi di dunia tidak mendapatkan, tapi Tuhan sudah gariskan kelak yaumil akhir nanti investasi yang kita keluarkan akan dibayar lunas dengan raudatul jannah. Maka selamat berjuang, ayo peduli, semoga Tuhan berikan kemudahan, berkah untuk kita semuanya. Bravo, pagi. Pagi, luar biasa sekali Kang Indra, hatur nuhun. Kang Indra, teman-teman semua, saya Dery dari Inspirasi Positif Rumah Fit, dan Kang Indra, trainer ESQ yang bertugas di Jawa Barat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.